Assalamualaikum, selamat datang di Mami Cookie, channel seputar kucing. Ini adalah video pertama yang aku buat bersama kucing baruku. Nah, ini kucingnya aku adopsi umurnya baru 3 bulan ya, baru 2 hari kemarin berarti. Tapi ini udah terkena jamur. Aku nggak tahu ini jamur apa skebis, tapi yang pasti badannya tuh udah bergerinjil-gerinjil, terus kakinya juga udah jamuran nih, kayak gini. Dan ini PR banget buat aku. Sesuai judul video, aku akan share ke kalian hal apa aja sih yang harus kita perhatikan saat hendak mulai adopsi kucing atau hewan peliharaan lainnya. Oke, langsung saja kita simak videonya. Memutuskan mengadopsi hewan berarti kita harus siap dengan komitmen jangka panjang. Mereka adalah makhluk hidup yang harus dijaga kesehatan serta kebahagiaannya. Kita nggak bisa memelihara hewan hanya karena mereka lucu, imut gitu ya. Kita harus siap dengan segala sesuatunya seperti memperkirakan apakah mereka akan jadi bagian dari usaha kita atau hanya sekedar kita cuma lucu-lucuan, cuma memelihara aja. Makanya perhatikan 9 hal ini sebelum kamu memutuskan mengadopsi kucing. Oke, yang pertama, cek gaya hidup kita. Kalau misalkan kita doyan nongkrong tiap malam, nggak betah di rumah, malas beres-beres, maka pikir-pikir lagi untuk memelihara hewan. Ketika kita memutuskan untuk punya anabul, berarti harus siap lebih banyak di rumah ya teman-teman, dan menyiapkan alokasi budget serta energi. Yang kedua, riset. Kita harus riset apa saja makanan yang tepat buat si kucing, vaksin apa saja yang harus kita berikan padanya, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga agar si anabul tidak terkena kutu atau jamur. Riset tentang anabul adalah kunci kelancaran adopsi. Poin nomor 3, itu perhatikan lingkungan sekitar. Sebelum memutuskan mengadopsi kucing, lihat-lihat dulu lingkungan sekitar. Kalau kita menyewa rumah atau apartemen, pastikan pemilik atau manajemen gedung mengizinkan memelihara kucing peliharaan. Kalau misalkan nih ya, jangan sampai kita udah eh, ngekos atau sewa rumah ya, kita udah bawa kucing tapi kita nggak izin dulu sama yang punyanya, terus tiba-tiba yang punyanya tahu, terus dia nggak ngebolehin, kita diusir. Kan repot juga ya teman-teman, kita harus pindah lagi, nyari lagi tempat baru, terus adaptasi lagi buat kucing kita gitu ya. Jadi alangkah lebih baiknya kita mempersiapkan lingkungan atau memperhatikan dulu lingkungan, minta izin dulu ke ibu kosnya atau kayak gimana biar enaknya. Kalau misalkan udah diizinin kan enak nih kalau misalkan kita udah di sini terus ibu kosnya udah tahu kita bawa kucing gitu kan. Oke, selanjutnya poin nomor 4 apa saya? No. Poin nomor 4 adalah merencanakan keadaan darurat. Kalau suatu saat nanti si anabul sakit, persiapkan diri atas keadaan darurat termasuk dana darurat. Kalau dia harus masuk UGD, cari tahu dokter hewan 24 jam di sekitar kita. Nah, jangan sampai kalau misalkan hewan kita atau peliharaan kita, anabul kita udah sakit parah, baru kita mau cari tahu di mana dokter yang 24 jam, di mana dokter yang bisa menangani anabul kita, dokter terdekat, kayak gitu. Ini pengalaman aku ya teman-teman, pengalaman aku waktu itu kucing aku sakit, jadi aku nggak langsung bawa ke dokter, cuman aku obatin secara semampunya aku gitu ya. Terus tiba-tiba aku pulang main, kucing aku udah joprak gitu di kosan. Jadi sedih. Di kosan videonya bisa dilihat ya di video sebelumnya. Jadi dia udah joprak gitu, baru aku sibuk nyari dokter gitu kan, dokter di sekitar. Sedangkan dokter yang di sekitar itu rata-rata tutup jam 5 sore dan kejadian itu tuh jam 6 sore. Bayangin kita jauh-jauh nyari dokter yang masih buka di jam segitu dan ternyata alhamdulillah aku nemu, tapi alhamdulillah juga sayangnya kucing aku nggak tertolong. Nah, jangan sampai kalian ngalamin hal seperti itu, jangan nyesel. Makanya sebelum kalian memutuskan untuk mengadopsi kucing, kalian riset dulu di mana
dokter yang 24 jam dan bisa menangani anabul kalian dengan cepat. Oke, lanjut poin selanjutnya adalah poin 5. Pastikan semua yang serumah setuju akan kehadiran si anabul. Seberapa kita ingin memelihara kucing, pastikan semua orang yang serumah dengan kita setuju. Kalau istri atau suami alergi dengan kucing, ya mau nggak mau kita harus menjaga kesehatan mereka. Jangan sampai kita memaksakan diri, tapi justru membuat anggota keluarga yang serumah jadi tidak nyaman. Oke, poin nomor 6, cari dokter hewan yang cocok. Kita bisa mencari tahu dari review di Google Maps atau teman-teman yang memelihara kucing. Lebih baik lagi kalau lokasi dokter hewan tidak terlalu jauh dari tempat tinggal kita atau si dokter si dokter itu gampang di WA gitu ya teman-teman. Dan poin nomor 7 itu adalah masukkan si kucing ke dalam pos pengeluaran keuangan. Konsekuensi utama ya teman-teman, konsekuensi utama dari memelihara kucing atau hewan peliharaan lain adalah menyisihkan uang untuk mereka. Mulai dari budget makanan, pengobatan, sampai mainan. Kalau memang kita tidak punya budget yang cukup, ya terpaksa relakan hasrat memelihara anabul ya teman-teman. Oke, poin selanjutnya adalah poin nomor 8. Rencanakan sterilisasi. Nih perlu kalian ketahui ya, Jakarta adalah salah satu kota yang mengalami masalah populasi kucing. Makanya sangat disarankan agar kita melakukan sterilisasi kepada kucing yang kita pelihara. Biaya untuk kucing betina lebih mahal daripada kucing jantan. Sekali lagi ya, riset untuk biayanya agar kita siap di kemudian hari. Jangan sampai kita udah mendekati untuk mensterilisasi kucing kita, baru kita riset. Itu udah terlambat ya teman-teman. Bukan terlambat, jadi kayak apa-apa mendadak gitu lah. Lebih baik kita dari sekarang riset biayanya, dokternya di mana, yang terdekatnya di mana, kayak gitu ya teman-teman. Oke, poin nomor 9 ini yang terakhir ya teman-teman, tempat tinggal yang aman buat si kucing. Kalau sudah yakin mau pelihara kucing, pastikan tidak ada tanaman di rumah yang beracun baginya. Jika kita punya hewan peliharaan lain, persiapkan diri agar tidak dimangsa atau berkelahi dengan si kucing. Persiapkan segala macam perlengkapan yang membuat si kucing nyaman di rumah. Jangan saya. Jadi segala macamnya tuh dipersiapkan ya teman-teman, seperti tempat tidur, obat-obatan, dan mainan. Oke teman-teman, nah itulah hal-hal yang harus disiapkan dan diperhatikan sebelum kalian memutuskan untuk mengadopsi Anabel. Bagaimana? Yakin mau berkomitmen menjadi babu Anabel seperti saya? Terima kasih sudah menonton videonya. Salam dari Mami Cookies. Semoga video yang saya share ini bermanfaat buat kalian yang hendak memutuskan gitu ya, memutuskan mengadopsi anak. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya ya. Bye bye. Assalamualaikum.